Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian kalau misalnya di dunia pajak internasional terdapat salah satu strategi yang namanya mirip sekali dengan nama sarapan? Padahal itu adalah salah satu strategi paling jenius namun kontroversial. Skema ini dinamakan Double Iris Dutch Sandwich, salah satu strategi perputaran uang antar negara yang akan menekan pajak hingga dengan 0%. Dan kali ini kita akan bahas terkait rahasia sandwich termahal di dunia dan keterkaitan konsep transfer pricing di dalamnya. Double Iris Dot Sandwich adalah sebuah strategi penghindaran pajak atau tax avoidance yang digunakan oleh perusahaan multinasional besar seperti Google, Apple, dan Facebook, yang dimana mereka akan memindahkan keuntungan mereka dari pajak dengan negara yang tinggi ke negara pajak yang rendah atau tax haven. Dan skema ini disebut sandwich karena akan menyisipkan perusahaan perantara di antara dua perusahaan utama lainnya dan akan menciptakan aliran uang tanpa terkena pajak sebesar itu. Nah, pada kasus double iris ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Irlandia A sebagai penjual, yang kedua Belanda sebagai jembatan, dan yang ketiga yaitu Irlandia B sebagai tempat penyimpanan atau brankas. Semua ini dimulai dari Irlandia A atau sebagai negara asalnya sendiri, di mana keuntungan dari penjualan itu dihasilkan. Namun dikarenakan Irlandia A ini tidak menginginkan pengenaan pajak yang terlalu tinggi di negara asalnya, maka keuntungan dari penjualan tersebut dikirim ke Belanda atau yang kita asumsikan sebagai jembatan. Karena ada aturan sesama Uni Eropa yang membuat pengiriman ini menjadi 0% pajak. Kemudian uang itu dari Belanda dikirim lagi ke Irlandia B atau tempat penyimpanan atau brankas. Nah, memang tempatnya atau lokasinya memang berada di Irlandia B, namun operasionalnya berada di Bermuda. Apa itu Bermuda? Bermuda juga disebut juga sebagai suaka pajak atau tax haven. Karena kebijakan pajaknya yang sangat rendah bahkan nol, kemudian uangnya itu dapat tetap diambil oleh negara asalnya melalui dividen, investasi, maupun peminjaman. Kalau tadi kita telah mendengar dan memahami terkait cara kerja alur Double Iris Dot Sandwich, lalu akan timbul pertanyaan, kenapa pada saat itu skema ini menjadi permasalahan yang sangat besar dalam ranah pajak internasional? Yang pertama, itu adanya erosi basis pajak global. Perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook, Google, dan Apple, atau perusahaan yang sudah memiliki keuntungan yang sangat besar, mereka mampu untuk menggeser pajak mereka dari laba mereka dari negara pajak tinggi ke negara pajak yang rendah. Dan hal ini akan memberikan dan menimbulkan masalah. Negara-negara tempat mereka berproduksi dan melakukan transaksi akan terdampak dan kehilangan potensial pajak penghasilan yang sangat besar. Tentunya hal ini akan merugikan negara tersebut. Yang kedua, yaitu mengeksploitasi celah kedaulatan hukum negara tersebut. Irlandia itu memberikan izin perusahaan berbadan hukum di sana untuk tidak membayar pajak jika manajemennya berada di luar negeri. Contohnya, jika manajemen tersebut berada di Bermuda. Yang kedua, Belanda. Belanda bersedia dijadikan jalur aliran atau jalur jembatan karena hukum di sana menyebutkan jika royalti lewat atau uang yang sekedar lewat itu tidak akan dikenakan pajak sepeser pun. Dan yang ketiga itu Bermuda, tempat akhir penyimpanan dana tersebut atau keuntungan mereka tersebut dengan pajak 0%. Nah, hal ini seharusnya perusahaan-perusahaan besar tersebut akan membayar pajak sebesar 20-30%. Tapi karena adanya skema ini, mereka hanya membayar 1-2% pajaknya. Yang ketiga, itu ada ketidakadilan kompetitif publik. Pada saat ekonomi global mengalami fluktuasi atau pasca krisis ekonomi tahun 2008, banyak negara yang mengalami defisit anggaran dan warga negaranya diminta untuk mengalami efisiensi anggaran atau bahkan mereka membayar pajak dengan tarif yang lebih. Tentunya ini tidak adil bagi warga negaranya karena di saat perusahaan-perusahaan tersebut hanya membayar pajak 1-2%, tapi warga negaranya malah disuruh untuk membayar pajak dengan tarif lebih. Hal itu akan menimbulkan keamarahan publik dan warga negaranya karena terjadinya kesenjangan pembayaran pajak. Dan timbul pertanyaan lagi, kenapa kalau sekarang skema ini sudah tidak bisa diterapkan lagi? Yang pertama, karena Irlandia telah menutup. Seluruh perusahaan di Irlandia sekarang wajib membayar pajaknya. Irlandia juga telah menutup celah hukum kebijakan ini secara bertahap di tahun 2015 dan secara menyeluruh di tahun 2020. Dan kedua, diterapkan pajak minimum global. Negara-negara di dunia telah sepakat dimanapun uang itu berada ataupun disimpan,
minimal harus dikenakan tarif sebesar 15%. Tidak ada lagi tempat persembunyian uang yang benar-benar gratis, dan juga dimanapun mereka sekarang menyimpan uang, sekalipun di Bermuda dengan tarif pajak 0%, negara asal mereka berhak menagih sisa pajaknya sebesar 15%. Dan yang ketiga itu sebagai transparansi. Bermuda sekarang dipaksa untuk melaporkan siapa saja pemilik perusahaannya, didirikan tahun berapa, jenis usahanya apa, sehingga tidak bisa jadi lagi tempat persembunyian uang yang gelap. Selanjutnya adalah hubungan transfer pricing dengan kasus double iris ini, di mana transfer pricing merupakan kebijakan penentuan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. Nah, transfer pricing ini merupakan trik yang digunakan oleh Irlandia A untuk memindahkan uangnya dengan cara seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu Irlandia akan sengaja membuat harga sewa lisensi atau royaltinya untuk anak perusahaannya itu dengan tarif yang sangat tinggi, sehingga Irlandia A akan mengaku keuntungannya sudah habis, padahal uangnya semuanya sudah ditransfer ke Bermuda tanpa potongan pajak sepeser pun. Apa sih pajak digital itu? Pajak digital adalah kebijakan pajak yang dikenakan atas pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional melalui penyedia layanan digital kepada wilayah suatu negara. Memungkinkan negara tersebut memberikan pajak kepada perusahaan asing meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kantor cabang di negara tersebut. Kasus pajak layanan digital bermula dari perusahaan Big Tech sering menggunakan skema untuk mencatatkan seluruh keuntungan mereka di negara dengan tarif pajak yang sangat rendah, meskipun pendapatan mereka berasal dari konsumen di negara Prancis, Jerman, atau Italia. Perusahaan manufaktur tradisional di Eropa rata-rata membayar pajak sekitar 23%, sedangkan perusahaan Big Tech hanya membayar sekitar 9%. Uni Eropa menganggap ini sebagai langkah kompetitif yang merugikan perusahaan lokal. Prancis dan negara Eropa lainnya merasa kehilangan potensi pendapatan pajak, sehingga mereka membuat kebijakan pajak digital ini yang menargetkan aktivitas dari data pengguna, iklan, dan marketplace. Aturan ini biasanya memiliki pendapatan batas global yang sangat tinggi, sehingga secara eksklusif hanya menyerang perusahaan bintang asal Amerika. Lalu pemerintah Amerika ini merespon kebijakan ini sebagai diskriminatif. Sebagai balasan, pemerintah Amerika ini mengenakan tarif bea masuk sebesar 25% kepada barang-barang ekspor seperti tas, keju, dan kosmetik. Dengan menyerang sektor ekspor dari negara mereka, pemerintah asing ini berharap sektor industri lokal akan menyerang pemerintahnya sendiri untuk membatalkan atau menunda pajak digital tersebut. Meskipun menyerang secara pihak, pemerintah asing ini juga merespon secara melalui jalur formal, yaitu mengusulkan pajak minimum global sebesar 15% agar perusahaan teknologi mereka tidak lagi melarikan laba ke negara tax haven. Dengan cara ini, Amerika setuju perusahaan mereka dipajaki secara adil, asalkan skema pajak digital tersebut dihapuskan. Kita dapat melihat bahwa solusi utama yang sedang diupayakan untuk mengakhiri sengketa pajak digital ini adalah melalui upaya negosiasi global. Saat ini, fokus utama masyarakat internasional adalah untuk menciptakan kesepakatan pajak global di bawah koordinasi OECD. Tujuannya pun sangat jelas, yaitu untuk mengganti pajak digital nasional yang berbeda di setiap negara menjadi satu sistem internasional yang seragam. Hal ini sangat penting agar perusahaan teknologi memiliki kepastian hukum dan tidak terkena pajak ganda. Namun harus kita akui bahwa proses negosiasi ini berjalan dengan cukup lambat. Selain itu juga kita juga memiliki tantangan utamanya, yaitu adanya perbedaan kepentingan yang tajam antar negara, terutama dalam menentukan bagaimana hak perpajakan ini dibagikan secara adil antara negara asal perusahaan dan negara tempat pasar berada. Selanjutnya, kita juga harus mewaspadai adanya dampak eskalasi hubungan dagang apabila negosiasi global tadi menemui jalan buntu. Yang pertama, adanya potensi perang dagang yang baru antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Yang kedua, Uni Eropa beresiko menghadapi tekanan tarif ganda, di mana produk-produk ekspor mereka dapat dikenakan bea masuk oleh Amerika Serikat sebagai bentuk balasan atas pajak digital.
Lalu ada kondisi yang terakhir, yaitu memicu kekhawatiran akan munculnya kebijakan proteksionisme yang lebih ketat jika setiap negara mulai menutup diri dan memproteksi ekonominya secara berlebihan. Hal ini tentu akan membuat pertumbuhan ekonomi digital dan perdagangan internasional secara keseluruhan.